Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar lagi ya tema 4 subtema 1 pembelajaran 6 tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah. Di era globalisasi sekarang ini, tentu kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks eksplanasi di bawahnya dalam hati. Ini ada ilustrasi ya, hal-hal yang menyebabkan mati lampu. Oke, kita baca teksnya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut dengan mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai terjadinya mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, dan gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar karena guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Sekarang kita akan menjawab ya pertanyaan nomor 1. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Gagasannya apa tadi? Faktor penyebab mati lampu. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Tadi ada faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, tumbang dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Dengan cara apa? Masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi seperti jangan memotong sendiri atau melaporkan ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik, tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, dan melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik ya. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif ya pada bacaan tadi. Kalau halaman 1 yaitu berjudul ya mati lampu. Sedangkan halaman 2 pernyataan umumnya paragraf satunya isinya apa? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Sedangkan halaman 3 itu deretan penjelas pada paragraf kedua, PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, dan gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon tumbang, dan hewan. Serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Sedangkan di paragraf keempat ya ini ya yaitu simpulan itu ada di listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadinya mati lampu.
Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Benny, "Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu." Lani, "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi, pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya bekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandang sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Wow, itu sangat tidak bagus ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaannya. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Ya, karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Sedangkan karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain. Ini tidak bagus untuk ditiru ya anak-anak ya. Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman ya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Benny. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa sebaiknya ya Lani lakukan? Jelaskan dan beri contoh. Jelaskan dan beri alasan. Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak bersemangat bersekolah lagi. Lani seharusnya tidak mempedulikan sikap Benny kepadanya karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan tetapi kelebihan yang tidak semua orang miliki. Jadi harus percaya diri ya. Oke, kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dengan berkat serta potensi yang berbeda-beda, perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri ya. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Semoga anak-anak ibu mempunyai sifat-sifat ini ya. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.